Dewan Pengawas KPK hari ini memeriksa Ketua KPK Firly Bahuri soal pelanggaran kode etik karena mencopot Brigjen Endar Priantoro dari Direktur Penyelidikan KPK. Dewas juga memeriksa 4 pimpinan KPK lainnya, yaitu Alexander Marwata, Nurul Gufron, Johannes Tanak, dan Nawawi Pamolango. Dewan Pengawas telah memeriksa Endar Priantoro dan Sekjen KPK Cahaya Harefa. Sekjen, Biro Hukum dan pimpinan yang awalnya menolak Pak Endar untuk dikembalikan, benar nggak sih Pak? karena itu sudah masuk ke pokok materi ya, dan itu sudah saya sampaikan ke Dewas. Lebih baik nanti Dewas saja yang menyampaikan. Oke, ya, cukup. Ketua KPK Firly Bahuri menjalani sidang etik di Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menyusul laporan atas pencopotan Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyidikan KPK. Tak hanya itu, Firly Bahuri juga dilaporkan kepada Dewan Pengawas soal dugaan kebocoran dokumen hasil penyelidikan di Kementerian ESDM. Dewan Pengawas mulai menggelar pemeriksaan etis atas sejumlah laporan etik yang ditujukan kepada Ketua KPK Firly Bahuri. Pemeriksaan awal Dewas dilakukan atas keputusan pencopotan Brigjen Polisi Endar Priantoro dari posisi Direktur Penyelidikan KPK. Menindaklanjuti semua laporan pengaduan mengenai dugaan pelanggaran etik. Tapi kan tidak mungkin sekaligus, jadi mesti satu-satu. Jadi pada tahap awal kita menindaklanjuti laporan pengaduan mengenai pemberhentian Pak Endar. Firly Bahuri sebelumnya juga dilaporkan oleh mantan pimpinan KPK, yaitu Abraham Samad, Bambang Wijoyanto, dan Saud Situmorang. Firly dilaporkan kepada Dewas KPK terkait dugaan kebocoran dokumen hasil penyelidikan di Kementerian ESDM. Tapi poin intinya adalah dua, etik dan potensi pidana. Ya, itu ya. Dia mendatangi Dewan Pengawas dengan harapan mereka bekerja profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas untuk kemudian mendalami kasus ini supaya Indonesia bisa terselamatkan dan marwah KPK kembali ke tempat semula. Menanggapi dugaan kebocoran dokumen, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan akan diklarifikasi di Dewan Pengawas. Lihat aja kan itu juga sudah dilaporkan ke Dewan, kan begitu. Tinggal diklarifikasi aja dokumen apa yang disampaikan ke SDM dan itu berasal dari mana. Ya kita tanya kan, pasti nanti kan Dewas kalau itu menyangkut apa dokumen yang ada di Dewas, nanti kan orang SDM kan juga pasti akan diklarifikasi. Dokumen apa sih? Saya sendiri juga ngerti. Dokumen apa? Berarti kami Intinya kami enggak. Silakan aja kalau mau lapor aja. Dokumen bocor itu belum diklarifikasi dulu ya Pak? Kalau yang satu tadi yang saya sudah bilang satu-satu, jadi kita mulai dengan soal pemberhentian itu. Dari pemeriksaan etik oleh Dewan Pengawas, sanksi apa yang bakal diterima oleh Ketua KPK Firly Bahuri? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ketua KPK Firly Bahuri menjalani sidang etik menyusul adanya laporan ke Dewan Pengawas KPK soal pencopotan Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyidikan KPK. Firly juga dilaporkan ke Dewas atas kasus dugaan kebocoran dokumen KPK tentang hasil penyelidikan di Kementerian ESDM. Ya, apakah dengan kedua kasus itu Firly Bahuri akan mendapatkan sanksi dari Dewan Pengawas KPK? Pemirsa, sebelumnya pada 24 September 2020, Firly Bahuri telah mendapatkan sanksi ringan berupa teguran tertulis karena menggunakan helikopter perusahaan swasta. Kali ini, hukuman apa yang akan dijatuhkan Dewan Pengawas KPK kepada Firly Bahuri? Dan untuk membahasnya telah bergabung mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang yang nanti akan segera bergabung. Kemudian juga ada anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi Gerindra, Habibur Rahman, dan juga ada pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu, Pak Habibur Rahman, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Selamat sore.
Ya, suaranya masih agak sedikit kecil. Saya boleh awali. Oke, saya boleh awali terlebih dahulu mungkin ke Pak Habibur Rahman terlebih dahulu. Dari DPR melihatnya seperti apa? Apakah memang dua tindakan yang dilakukan oleh Firly Bahuri ini betul memang melanggar ketentuan dan memang ini harus mendapatkan sanksi, Pak? Saya pikir kita harus merespon permasalahan ini dengan kepala dingin, ya. Kita nggak boleh membuat judgement yang prematur juga, gitu kan. Tapi kita menghormati setiap pihak yang ingin menggunakan haknya membuat laporan, ya. Baik ke Dewas terkait dugaan pembocoran dokumen maupun soal pemberhentian Brigjen Endar. Nah, kami ya lebih memilih pasif, dalam artian kami menunggu hasil kerja Dewas. Kami nggak mau berasumsi, berandai-andai, apalagi membuat pernyataan yang prematur menghakimi. Ya kalau memang ada bukti ya silahkan diproses, ya kita tunggu prosesnya dan hasil apapun dari Dewas akan kita hormati. Baik, Bang Habibur Rahman, kami yakin sekali Komisi 3 sangat mengenal dan tahu persis tupoksi dari Dewan Pengawas KPK. Tapi apakah ini hanya sebatas teguran tertulis kemudian berujung sanksi etika, atau ada tupoksi yang diatur di Dewas bisa lebih dari itu dijatuhkan kepada Firly? Sampai sekarang kami disclaimer masih berlangsung sidangnya dan belum ada keputusan sama sekali dari Dewas. Ya itu dia, kita ini kan Dewas ini kan kayak seperti modelnya seperti pengadilan karena dia memiliki kewenangan untuk membuat putusan yang bersifat penghukuman. Ya, kalau orang hukum paham banget, dia nggak boleh ya menyampaikan pendapat terkait apa yang akan mungkin diputus oleh lembaga seperti ini. Nggak boleh. Kita hanya boleh menyampaikan pendapat ya dalam konteks etikanya ya. Silahkan saja diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi kewenangan Dewas itu hukumannya seperti apa memang sebenarnya? Apakah memang bisa hukuman pidana atau bisa lebih dari sanksi etika begitu, Pak? Kalau Dewas itu kan lebih ke etika ya. Kalau pidana kan tentu penegak hukum. Etika dan kedinasan. Baik, Bang Habibur Rahman. Kami juga yakin Dewas berkali-kali mengklaim bahwa mereka itu independen. Tapi mungkinkah dengan undang-undang hukum positif yang berlaku ada rekomendasi dari Dewas yang ditindaklanjuti sebagai mekanisme hukum? Ya, makanya rekomendasi apa, orang prosesnya masih ini kasusnya sedang diperiksa kok. Gitu. Itu masuk lagi kembali ke mungkin tidak, apakah akan dihukum sekian. Nah itu kan nanti kan akan membuat judgement bagi kita. Menurut saya sih teman-teman juga kita tunggu saja dulu, nggak terlalu lama kan kerjanya Dewas ini gitu. Kita tentunya sangat menunggu. Ada juga yang beranggapan Pak Habibur Rahman bahwa kasus ini seperti istilahnya cicak versus buaya jilid 2 karena ada melibatkan KPK dan juga Polri. Kalau dari DPR ini melihatnya seperti apa? Apakah mungkin ada sempat terpikir seperti itu? Boleh menstigma ada cicak, ada buaya dan lain sebagainya. Ya, ini Pak Firly. Ya tentu kita harus hormati sebagai ketua KPK yang efektif saat ini ya. Semua tuduhan terhadap dia harus melalui proses hukum gitu. Jadi nggak ada yang kita personifikasikan sebagai cicak atau buaya, enggak. Bagi kami baik Pak Firly kemudian Pak Sigit itu orang-orang baik ya, orang-orang yang ada di posisi yang baik juga, di institusi yang baik. Nah, kalau tuh ada masalah-masalah ya silakan saja diproses secara hukum. Baik, Bang Habibur Rahman. Saat ini sudah bergabung juga bersama kami ada Bang Saud Situmorang. Bang Saud Situmorang, sudah tersambung Bang Saud. Bang Saud, kami tadi mendengar bahwa siang di KPK Anda dan juga ex-pimpinan KPK lainnya mendatangi KPK. Ini tujuannya dalam rangka apa? Apakah mendukung Dewan Pengawas untuk membongkar habis-habisan apa sebenarnya yang terjadi di institusi ini atau seperti apa Bang Saud? Kemarin itu kan habis kita menyerahkan formalnya 56 ini ya, 56 entitas ya, ada pribadi dan organisasi di situ. Selesai kita memberikan itu, kita bicara dari teman ke teman gitu, apa persoalannya sebenarnya.
bagaimana potensi case ini. Karena kan kita ke sana itu sudah punya framing. Ya, kita katakan aja framing. Bahwa kita kan punya pengalaman bagaimana kasus helikopter yang terjadi pada Firly sebelumnya, terus kemudian kasus LPS, ya kan, itu kan semua potensi pidananya ada. Kemudian LPS dipotong gaji dengan yang sekecil itu, padahal itu juga sebenarnya kan nggak boleh, dia ketemu dengan orang yang punya potensi kaitannya dengan yang sedang ditangani oleh KPK sampai terakhir juga kasus yang terakhir mengenai menerima tiket dan seterusnya. Kan itu semuanya pengalamannya kita punya framing masing-masing. Saya pribadi sih punya framing seperti itu. Wah, ini paling nggak nih sama dengan yang nanti pembenarannya. Dan sama pembenarannya ternyata benar. Yang bersangkutan tuh bicara di DPR katanya bahwa ini ada yang krusial di Undang-Undang 19 gitu kan. Yang krusial, tapi krusial ya beliau tetap di situ untuk kemudian bagaimana menerapkannya. Sehingga kan kita baca Perdewas 01, Perdewas 03, Perdewas 03. Kalau kita bicara kasus Firly tahun 2020 dan LPS tahun berikutnya, itu kan di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu udah jelas di situ. Jadi nggak sesuai apa yang tertulis gitu. Oleh sebab itu makanya kita kemarin sampai menyebut poin-poin Perdewas itu. Kalau dalam kaitan endor dan dalam kaitannya dokumen yang hilang itu, poin-poin mana yang dilanggar di situ. Sehingga kita mengambil kesimpulan, paling tidak yang bersangkutan diberhentikan dulu dari pimpinan, untuk kemudian kalau udah ada pidananya kemudian baru dicopot. Kira-kira gitu, Mas. Bang Saud, tadi kan kita ketahui juga ya bahwa pada tahun 2020 ini Firly Bahuri sudah pernah mendapatkan sanksi berupa teguran tertulis. Sampai saat ini kita juga masih terus menantikan bagaimana proses pemeriksaan yang tengah berlangsung. Tapi kemudian bukti apa yang sampai saat ini dibawa oleh Bang Saud beserta juga teman-teman kepada KPK sejauh ini? Ya, kemarin kita sudah sebutkan ya beberapa poin-poin tentang mulai dari yang masalah endar itu di kronologisnya, terus kemudian bukti-bukti yang bukan bukti sebutan, kita tidak bawa barang cetakan dan seterusnya ya, kita nggak bawa. Karena kan kalau kita bicara barang bukti elektronik kan itu macam-macam bentuknya, kita nggak menyebut, cuma kita hanya memberikan sebuah resume di situ tentang potensi pelanggaran pidana yang terjadi di kementerian itu, which is itu kita nilai bertentangan dengan Undang-Undang Tipikor, ya, karena itu kategorinya membocorkan, menghalangi penyidikan, terus kemudian bertentangan dengan Undang-Undang KPK sendiri, karena dia bertemu langsung dengan orang yang ada kaitan dengan perkara yang ditangani, terus yang berikutnya adalah mengenai kebocoran informasi, jadi itu tentang transaksi elektronik informasi, jadi itu ada 3 hal itu yang kita sebutkan. Nah, itu kita belum sampai ke detail bukti-buktinya, tetapi kemarin kan sudah mulai akhirnya ada bantahan-bantahan gitu. Sepertinya mungkin beliau mendengar atau apa disebutkannya bahwa HP-nya dihack lah, apa ini hilang, itu segala macam disebut-sebut. Buat kita itu nggak perlu bantah-membantah gitu, udah biasa. Kekuatan di buktinya nanti yang bermain kok. Baik, Bang Saud, tapi menurut Abang sendiri ada 2 poin dari Dewas. Yang pertama mengenai membocorkan, maksud kami yang pertama soal memberhentikan Direktur Penyelidikan Brigjen Endar, yang kedua soal membocorkan data di Kementerian SDM. Menurut Anda itu fatal nggak? Itu kan saya sudah sebut, ada 3 hal yang pidana itu. Kalau saya nyebutkan yang pidananya dikaitkan Undang-Undang KPK itu 5 tahun hukumannya itu. Karena nggak boleh berhubungan dengan orang yang ada kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani. Itu kan dia berhubungan gimana? Kan pengakuannya sementara itu dokumen diberikan kepada si X memberikan ke bawah ini ngomong kan gitu. Itu kan Anda nggak boleh langsung. Ini kan jadi terbiasa yang terjadi mulai dari beliau masih deputi dulu kan itu dilakukan dengan salah satu gubernur itu, ya kan? Jadi saya kembali mengatakan ini yang saya sebut ya. Di awal-awal kepemimpinan ini terpilih itu kan saya di doorstop teman-teman media, saya bilang orang yang tidak berintegritas di KPK itu nggak akan lama. Ya, LPS itu kan nggak lama. Ini sebenarnya yang bersangkutan itu nggak lama, tahun 2020 udah bermasalah, kalau di dalamnya juga itu sebenarnya ada potensi di situ. Jadi maksud saya gini, itu kalau Dewasnya benar gitu loh. Kalau Dewasnya seperti yang kita lihat selama ini, ya ini yang selesai aja begitu nanti. Nah, kayak saya bilang kan kemarin, kalau presidennya bijak, dia bikin perpu. Nah, seorang DPR yang mau bilang, apaan perpu? Emang darurat negeri ini? Negeri ini darurat korupsi, ngawur loh.
Oke, baik. Prof Hipnu, nanti kita juga akan ke Anda untuk melihat bagaimana kemudian tadi diungkapkan oleh Bang Saud ya, ada kemudian potensi kepidana. Seperti apa kemudian, apakah ini betul-betul bisa terbuka ke arah sana, tapi bisa dijawab usai jeda, sesaat lagi kami kembali.